Islam KTP. Waktu itu ditayangin di SCTV. Di Wiki kan ada Wiki. Ya coba. Itu belum ada sosial media. 2010, 2012 gue dapat program di Trans TV namanya 2011 dulu, 2010 gue jadi figuran, terus gue dapat peran. Abis itu setahun lebih. Nah, itu kan ada kan 2010 ya, benar-benar. Abis itu gue dapet film itu di 2010 waktu gue jadi figuran, terus gue dapet peran satu scene di Islam KTP SCTV. Abis itu gue dilirik sama yang namanya Maxima gue main film di Lihat Boleh Pegang Jangan. Nah, abis itu di 2011 gue masuk ke Take Me Out, tapi gue bukan jadi peserta sebetulnya. Memang gue dipilih untuk membuat acara itu panas gitu, supaya perempuan-perempuan yang mencari jodoh di sana itu tidak malu-malu untuk ngomong. Nah, di Take Me Out itu 2011, terus gue dapet film lagi sama Tora Sudiro, kalau nggak salah filmnya judulnya Perempuan-Perempuan Liar. Itu gue cameo, itu produksi Multivision Plus. Abis itu gue dapet film lagi, nggak tahu kenapa gue langsung jadi peran utama, judulnya Nenek Gayung. Nah, Nenek Gayung itu gue peran utama dan itu meledak, mengalahkan banyak banget movie-movie saat itu. Boleh kalian cek, itu di 2011. Habis itu gue dapat peran utama lagi. Peran utama lagi di 2012, judulnya Pacarku Kuntilanak Kembar. Tuh, gue kasih tahu ya, nih perjalanan hidup gue. Jadi buat kalian yang mau jadi artis dadakan, yang cuman terkenal di TikTok atau Instagram gara-gara komentarin orang nih, gue kasih tahu nih ya, perjalanan gue ya. Oke, 2012 gue main di Pacarku Kuntilanak Kembar dan gue jadi peran utama lagi. Silahkan dicek ya, dicek. Abis itu gue dapat lagi peran di Tali Pocong Perawan 2, film lagi. Abis itu gue dapet film lagi peran utama namanya Pokun Roxy. Abis itu gue dapet film lagi 2013 Pantai Selatan. Abis itu gue dapet film lagi 2013 Taman Lawang sama almarhum Olga Saputra. Abis itu gue kalau nggak salah gue dapat program di Trans TV judulnya Kakek-Kakek Narsis. Itu berjalan kurang lebih hampir mau 2 tahun. Oke, abis itu gue dapet film lagi peran utama judulnya Dracula Cinta. Abis itu film lagi Komik 8. Abis itu ada Komik 8 part 1 yang Kingnya. Terus ada 2015 ada Black Honeymoon. Terus ada 2015 film lagi Jagoan Instan. Terus 2015 film lagi Komik 8 part 2 yang King. Terus 2016 dapat Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos, terus Sang Sekretaris, terus film lagi Otajin, terus film lagi Muammar MK Jakarta Undercover, terus 2017 Jombo Robot, 2017 film lagi Shizuki the Movie, Panitia Hari Akhir itu Falcon Picture itu kalau nggak salah film kartun. Ya, habis itu sinetron gua 2010 Islam KTP. 2017 Jodoh Wasiat Bapak, Malaikat Tak Bersayap, 2017 sampai 2018 itu Warteg DKI, 2018 Firasat, 2019 gue masuk lagi Jodoh Wasiat Bapak. Terus gue dapet sinetron lagi Menembus Mata Batin The Series. Terus 2021 Jodoh Wasiat Bapak babak 2. Terus 2018 gue dapet program Gosip. Terus gue punya Nikita Kepo 2018. Terus gue punya juga program kriminal di Antv judulnya Jejak Kriminal. Terus ada lagi TV series di RCTI waktu itu tayangnya judulnya itu Ibuku Seorang Pelacur. Terus TV series juga untuk Umroh untuk Ibu itu 2017 kalau nggak salah. Terus ada film gua juga judulnya Sekretaris udah ya. Yang gue jadi sapam itu apa tuh yang Mama Minta Pulsa tuh. Nah, mulai 2018 itu ya
mulai tuh yang namanya sosial media udah mulai, apa ya, udah mulai eksis. Udah Jadi mulai udah boom. mulai, boom-boom-nya itu orang mengomentari kasus orang itu adalah di 2020. Mungkin karena orang banyak yang stres kali ya, gara-gara corona ya kan, nggak tahu mau ngapain. Jadi ya begitu. Nah, kalau saran gua untuk para kalian nih ya, yang bisa terkenal lewat TikTok, mungkin TikTok bisa jadi satu tempat untuk kalian membuat sesuatu yang tidak akan pernah, apa ya, tidak akan pernah tidak dilihat oleh orang, gitu. Gitu. Ya benar. 2018 gue punya 5 program di SCTV sama SCTV sama Indosiar. Bintang Pantura, stand up komedi, terus apa dah? Yang melodi-melodi itu jadi host juga. Pokoknya semua jadi host. 5 program di Indosiar dan SCTV itu gue jadi host. Terus ada juga di SCTV itu sketsa, tapi gue lupa namanya, sama A Indra, sama Kak Oki, sama Mae Soimah, gue lupa judulnya. Gitu. Jadi kalau kalian lihat gue sekarang, mungkin kalian lihat gue sekarang huru-hara, ya. Tapi flashback ke belakang, huru-haraan itu tuh nggak ada. Gitu. Nah, kalaupun gue sekarang tidak kerja atau tidak syuting, gue pun tidak akan kelaparan. Kenapa sih? Karena uang-uang gue yang di stasiun TV itu masih ada untuk 2 tahun ke depan. Ya, kayak gue syuting Nikita Kepo, itu duit gue masih banyak tuh di Trans TV. Tiap bulan tuh pasti ditransfer 10 episode gitu. Jadi kalau dibilang miskin, nggak miskin gue, karena kalau miskin gue nggak mungkin gue bisa beli jam gelang yang harganya 200 juta gitu, atau gue nggak mungkin bisa bayar sekolah anak gue 3 itu semua di internasional. eh Arkana aja sekolah 3 bulan gue bayarnya tuh hampir 40 juta. Jadi kalau nggak punya duit nggak mungkin. Dan untungnya otak gue jalan. Jadi 2 tahun yang lalu daripada gue eh apa namanya ya jadi kalau menurut pikiran gua, artis itu kan tidak akan forever, nggak akan selamanya ya. Jadi otak gue tuh jalan, gue tuh bikin sesuatu dan akhirnya skincare lah, baju tidur lah, salon lah, celana jeans lah, lip serum lah, slim lah, obat pelangsing, dan itu alhamdulillah jalan gitu. Jadi kayak contohnya gue nih, gue mau beli mobil Range Rover yang terbaru yang harganya 8,8 miliar. Ya gue tinggal beli. Nanti bulan 7 mobilnya dateng gitu. Jadi jangan kalian patok, kan ketika artis itu tidak ada di TV berarti dia tuh miskin. Mungkin beberapa iya, karena dia tidak punya usaha, dia tidak bisa memutarkan uang dia dengan baik. Tapi ada beberapa selebriti yang memang dia memutuskan untuk gue tidak akan membuang waktu gue di TV, karena uang yang sudah gue peroleh selama belasan tahun itu udah cukup untuk berapa puluh tahun kemudian gitu. Tapi harus ada pekerjaan sambilan kayak bikin apa aja usaha yang menurut kalian. Nah, kalau mau bikin usaha juga, usaha itu harus sesuai sama passion kalian gitu. Kayak gue tuh usaha restoran gue pasti akan mati karena tangan gue ini bukan bergerak di bidang apa ya, benda-benda yang hidup. Gue harus benda-benda yang mati gitu. Gitu ya. Kalau netizen yang nggak ada otaknya pasti nggak akan nyampe, karena kalian dengan mengomentari artis seperti artis besar seperti gue aja kalian udah seneng ya kan, ya syukur-syukur kalau kebaca, kalau enggak ya jangan nyolot. Tapi kalau yang netizen yang pengen hidupnya emang, karena setiap tahun gitu kita harus meningkat bukan menurun. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, saran gitu supaya kalian juga harus harus mengerti hidup itu bukan hanya untuk sekarang, hidup itu untuk besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, dan beberapa tahun kemudian gitu.
Kalau gua mah udah kenyang jadi artis. 12 tahun itu bukan tahun yang kecil untuk gua. Jadi gua udah kenyang banget gitu. Udah nggak yang gua aduh, gue banyak nolakin kerjaan sekarang gitu karena dulu itu gue kalau kerja itu bisa dari pagi ketemu pagi, nggak ada istirahatnya. Sampai kadang-kadang gue dopname gitu karena kecapean. Nah kalau sekarang gue menjadi seperti ini ya gue mau menikmati apa yang gue sudah lakukan 12 tahun yang lalu. Gitu. Ya kalau buat haters kan apapun yang gue katakan mah ya tetap aja masalah-salah aja. Palingan juga gimana gitu ya. Tapi ya balik lagi sih. Oh iya, gue juga punya saham di Holywing. Nah, itu juga kalian harus tahu. Jadi, dengan gue punya saham di Holywing, dengan gue punya pendapatan yang fix setiap bulannya dari YouTube, dengan gue punya penghasilan yang fix juga dari semua brand gue rasa kalau gue sekarang gak kerja, gue nikmatin hidup ya sah-sah aja. Allahu Akbar. Yang penting anak gue sekolah sampai loli kuliah di tempat yang dia mau itu udah terkumpul. Yang penting Aska nanti juga untuk biaya sekolahnya dan masa depannya ketika mungkin gue udah mati juga ada gitu. Anak gue pokoknya semua tiga-tiganya udah punya properti masing-masing, udah punya tabungan masing-masing, deposito masing-masing, asuransi masing-masing. Kayak gue mati nih, anak gue itu kalau ya syukur-syukur gue umur panjang lah ya. Gue tuh kalau mati tuh meninggalkan 40 miliar kalau mati untuk anak-anak gue. Is it true, Sophie? I thought you don't have account. Nah, this is TikTok. 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 I think I catch Omicron. Oh my god. What? Oh my god. Under the sun. Yeah, have this. Under the sun. No, I'm joking. Because No. I'm tired. Maybe I didn't sleep. No, because you're doing a lot. Here. Right? Yeah, better. Something. Dia pakai Use filternya like jahanam beauty banget camera. deh. Gue tuh nggak suka loh orang-orang pakai filter foto, sumpah. Apa sih nggak pede sama mukanya ya Muka Allah. Eka gentle. Use Balang-balang muka like- Eka. Use like beauty camera. Kenapa sih pada suka pakai beauty So, camera? Iya, gue nggak ngerti. Padahal udah pada cakep loh. Enggak lah. Katakan. To go to back. Oh my god, you So soft. so soft. So soft, ya? I will do fake After you leave tomorrow. try live. This way. Okay. That's good. I just feel like I couldn't wake up. Really? Capek juga lo gue nggak bacot. Sejam lebih. Iya. Sejam lebih loh. Cuman lo gue betah. Jam berapa sekarang di Jakarta? Gue mau telepon anak gue. Jam 7 malam. Hmm. Jam 7. Oke, bye. Gue mau telepon anak.